Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu pokok doa yang banyak diminta saat novena adalah pekerjaan. Demikian juga kalau ada kesempatan untuk didoakan di dalam misa, selalu ada saja yang minta didoakan agar mendapatkan pekerjaan. Anehnya, iklan lowongan kerja berseliweran di berbagai media sosial. Pernah ada recruiting agensi yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan kandidat, bukan asal sarjana, tetapi kandidat yang berkualitas. Jadi persoalan yang sebenarnya adalah banyak yang pandai dalam hal IQ, tapi jatuh dalam hal sikap dan karakter, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab menjadi sangat langka. Demikian juga dalam hal pelayanan. Begitu banyak hal yang harus dikerjakan bagi mereka yang lemah, miskin, berkekurangan, apalagi yang tersingkir. Tetapi yang memiliki waktu ternyata tidak banyak. Rata-rata saat diajak untuk melayani pekerjaan yang tanpa penghasilan, kerja sosial, alasannya selalu sibuk dan tidak ada waktu. Padahal setiap orang, baik kaya maupun miskin, pengusaha maupun pengangguran, juga punya modal waktu yang sama, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. No, it's not about no time, it's about priorities. Bukan masalahnya pada waktu, masalahnya bagi sementara orang adalah itu tidak penting, tidak ada uang, buang-buang waktu. Itu nanti saja kalau saya sudah tua, sudah tidak ada pekerjaan alias pensiun. Ya, it's about attitude, sikap dan karakter. Banyak yang tidak menyadari bahwa sikap mau melayani adalah dasar dalam berbagai pekerjaan. Pekerjaan apapun, baik dibayar maupun tidak dibayar, kerja sosial,
kerja benaran, bahkan termasuk di dunia politik dan birokrasi. Keinginan untuk melayani orang lain dan menyenangkan orang lain adalah kualifikasi yang sangat mendasar yang sering tidak dimiliki oleh para pencari kerja. Yang ada hanyalah keinginan untuk punya status bekerja dan mendapatkan penghasilan yang baik. Sayangnya, tidak semudah itu mendapatkannya. Saudara-saudari yang terkasih, pembentukan karakter dimulai dari pembentukan sikap hati, bagaimana kita memandang orang lain, serta merasakan bagaimana perasaan mereka, sehingga timbul keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Inilah yang disebut belas kasih atau compassion. Persis seperti yang Yesus rasakan saat ia melihat banyak orang yang sakit dan lemah di sekitarnya. Ia tidak bisa tidak untuk melakukan sesuatu. Ia terdorong untuk menyembuhkan mereka dan melayani semua orang. Ia tidak tega melihat penderitaan orang lain. Tidak ada yang memperhatikan orang-orang ini. Mereka kebingungan, cemas, dan ketakutan, persis seperti domba tanpa gembala. Pekerjaan gembala salah satunya memang menenangkan domba yang ketakutan dan panik, dipegang dan dielus satu persatu, bukan hanya memberi makan domba-domba itu saja. Pekerjaan melayani sesama yang letih, lesu, miskin, dan berkekurangan adalah pekerjaan yang memang tidak mudah karena menuntut endurance, yakni ketahanan fisik dan mental. Tidak heran tidak banyak yang mau dan bertahan, karena memang kalau cari pekerjaan saja, cari yang mudah dan bergaji besar. Sedangkan pekerjaan yang sulit dan tidak dibayar, itu nanti belakangan saja. Jadi betul, it's about attitude. Sikap hati kita menentukan apakah kita layak menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan atau tidak. Semua orang bisa melakukannya, sayangnya tidak semua orang mau. Jadi tidak heran kalau di paroki sering kesulitan mendapatkan relawan dan aktivis gereja. Banyak sebenarnya yang bisa melakukannya, cuma sayangnya banyak yang tidak tergerak dan tidak punya hati yang berbelas kasih seperti Yesus, Sang Guru dan Tuhan. Padahal tidak mungkin mengandalkan para pastor yang telah menyerahkan kehidupannya bagi Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatunya. Contohnya, perbandingan imam dan umat mungkin sekitar 1:2-3.000 umat, bahkan bisa lebih. Tapi, kalau dibagi menjadi komunitas basis terkecil dalam lingkungan, bisa beranggotakan sekitar 30-40 kakak atau 200 orang. Kalau saja setiap lingkungan ada 5 orang pengurus lingkungan yang aktif, maka 1 orang melayani dan memperhatikan kebutuhan 40 orang. Not bad kan, kalau dibandingkan imam dan umat yang jumlahnya ribuan. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkanlah kerinduan yang ada dalam hati Yesus agar para muridnya diutus menjadi pekerja-pekerja tuayan di seluruh dunia. Bayangkanlah betapa rindu hatinya untuk melihat semua orang menerima dan merangkul Injilnya. Ia ingin agar kita, Anda dan saya, berdoa kepada Bapa Surgawi agar Sang Bapa mengirimkan lebih banyak lagi pekerja-pekerja untuk tuayan. Ia juga menginginkan agar kita masing-masing juga
siap untuk menjadi salah seorang dari pekerja-pekerja tuayan yang akan dikirim olehnya ke ladang tuayan sesuai panggilan hidup dan profesi kita masing-masing. Kebutuhan akan para murid yang akan membuat Yesus dikenal oleh segala bangsa sama besarnya, bahkan jauh lebih besar daripada saat ketika dia memanggil para muridnya yang pertama. Sebagaimana dinyatakan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Redemptoris Missio, tugas perutusan Sang Penebus 7 Desember tahun 1990, dikatakan tugas perutusan Kristus Sang Penebus yang dipercayakan kepada gereja masih sangat jauh dari penyelesaian. Suatu pandangan menyeluruh atas umat manusia memperlihatkan bahwa tugas perutusan ini masih saja di tahap awal dan bahwa kita harus melibatkan diri kita sendiri dengan sepenuh hati untuk melakukan tugas perutusan ini. Kebutuhannya sangat besar. Yesus memanggil kita semua, Anda semua, dan saya juga. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita untuk menjadi pekerja-pekerja bagi kerajaannya? Bagaimanakah kita dapat menjadi lebih efektif dalam panggilan kita masing-masing untuk membawa orang-orang lain kepada Injil Yesus Kristus agar mengenal Injil itu dan menyambut Yesus ke dalam hati mereka? Ada 3 unsur yang bersifat krusial, yaitu yang pertama doa, yang kedua pembacaan dan permenungan sabda Allah dalam kitab suci, dan yang ketiga eksperimentasi. Yang pertama, dan inilah yang paling penting, adalah perlu adanya persekutuan komunio dengan Allah Tuhan yang empunya tuayan melalui doa. Dengan mempelajari hati Allah dalam doa, maka kita akan lebih lagi dipenuhi dengan kasih-Nya. Kemudian kita pun akan mampu untuk lebih siap mengasihi orang-orang lain dengan kasih Allah. Yang kedua, pentinglah untuk mempelajari sabda Allah dalam kitab suci. Di dalam Alkitablah kita belajar hikmat kebijaksanaan Allah dan menjadi terilhami dengan pikirannya, sehingga kita sungguh mengenal pribadi yang akan kita perkenalkan kepada orang-orang lain itu. Yang ketiga, menemukan nilai dari eksperimentasi selagi kita melakukan evangelisasi kepada orang-orang lain dan melayani mereka. Evangelisasi baru yang pernah dicanangkan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II dimaksudkan agar kita kreatif dalam metode dan pelaksanaan evangelisasi itu. Kita harus mencoba hal-hal yang baru dan berbeda, tidak seperti biasanya. Dalam melakukan evangelisasi, seperti Yesus sendiri, kita harus berani mengambil resiko. Kita harus menaruh kepercayaan kepada Roh Kudus untuk menolong kita selagi kita berupaya membawa orang-orang lain kepada Yesus Kristus. Ingatlah, Yesus senantiasa menyertai kita. Matius bab 28 ayat 20. Dia adalah Immanuel. Ia akan memurnikan kita selagi kita mengikut Dia, sehingga Dia akan memperoleh banyak pekerja tuayan yang bekerja di ladang tuayannya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu yang hidup dan merupakan sumber sukacita. Semoga nama-Mu menjadi kekuatan kami pada saat suka dan duka, pada saat sakit dan sehat, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus.